Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sejo Alex Tianto, NIM saya 130 401 191 40112. Saya dari kelompok 15, Otomasi Busruk Info kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar tutorial cara menginstal Slim 9 dan cara penggunaannya. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Otomasi Busruk Info. Selain itu, video ini diharapkan bisa menambah wawasan penonton mengenai cara menginstal Slim 9 dan penggunaannya. Kita mulai saja langsung cara downloadnya terlebih dahulu. Pertama kita harus ke browser ya, jelas. Lalu ketikkan Slims. Nah, di sini kita pilih yang ini paling atas ini. Lalu kita klik yang tab download. Nah, kita pilih yang portable ya. Sesuaikan OS Anda. Misal 32 bit pilih yang ini, yang 64 bit pilih yang ini. Karena laptop saya 64 bit, saya pilih yang ini. Setelah selesai, kita buka download. Nah, cari filenya ini. Filenya tuh ini namanya. Lalu agar tidak berantakan, kita bikin folder baru, masukin folder baru Slim 9. Oke. Slim 9. Slims. Kita masukkan file tadi ke dalam folder Slims. Setelah itu kita ekstrak di sini. Setelah sudah selesai, maka muncul folder AMD 64 untuk file yang 64 bit. Namun untuk file yang 32 bit akan muncul nama foldernya x86. Kita buka saja. Nah, di sini terdapat dua file ini, kita buka httpd. Kita runway saja. Lanjutkan yang Maria juga sama. Setelah itu ke Google Chrome browser maksud saya, kita ketikkan localhost 28089, enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan dari Slim 9. Jika tampilan sudah seperti ini, sudah tampil seperti ini, nah kita kalau mau masuk menu admin, caranya tinggal diedit aja. Localhost 9 pilihan admin seperti ini. Nah, kalau dimintai username dan password, ketik saja admin. Untuk kedua kolom ini password juga isi admin. Login. Nah, tampilannya seperti ini jika sudah masuk menu admin. Ada bibliografi, sirkulasi, membership atau keanggotaan, dan lainnya. Pertama-tama saya akan mengganti bahasanya ke Indonesia terlebih dahulu. Caranya masuk menu sistem, default language diganti menjadi Indonesia. Jika sudah save setting, nah pada menu bibliografi ini, untuk menambah bibliografi baru, klik sini tambah bibliografi baru. Kita akan diminta judul, pengarang, dan lain-lain. Saya memiliki judul buku desain web menggunakan HTML dan CSS. Di sini juga bisa menambahkan tambah data pengarang. Dan di data pengarang ini bisa berdasarkan konversi
dan lainnya. Terus di sini juga ada pengarang utama, tambahan, penyunting, dan lain. Karena di buku ini hanya ada pengarang utama dan penyunting, saya akan menambahkan kedua itu saja. Di sini nama pengarang Sugiri utama. Selanjutnya penyuntingnya itu namanya Agnes ini Triliana. Jika sudah, pernyataan tanggung jawab ini biasanya digunakan untuk koleksi terjemahan, jadi pengarang sama pernyataan tanggung jawabnya berbeda. edisi seperti biasa, edisi 1, 2, 3, revisi seperti itu. Nah, info detail spesifik ini biasanya digunakan untuk koleksi non buku seperti peta, globe, dan lainnya. Pembuatan nomor eksemplar ini untuk kode eksemplar buku, jadi kita hanya bisa menambahkan pola. Dan jika tidak ada pilihan pola, kalian bisa menambah pola baru di sini. Misal ada 5 item, kita bisa tambahkan 5 item di situ, baru banyak eksemplarnya di situ. Nah, di sini karena ini buku jadi teks. Nah, untuk tipe isi, tipe media, dan tipe bawah ini digunakan jika menggunakan pengkatalogan RDA. Jika tidak, karena saya tidak menggunakan, saya skip. Karena selanjutnya ada kala terbit. Kala terbit itu untuk digunakan untuk koleksi terbitan berseri. Karena ini bukunya bukan terbitan berseri, jadi saya tidak isi. ISBN diisi seperti biasa. Selanjutnya penerbit dari buku. Tahun terbit, tempat terbit, deskripsi fisik ini untuk deskripsi fisik buku, ya kayak kolasi bukunya gitu. Kolasi bukunya kayak tinggi buku, ukuran buku, jumlah halaman, dan lain-lain. Untuk kolasi buku ini seperti ini. Judul seri untuk kalau bukunya punya judul seri. Untuk klasifikasi, karena buku ini desain web, kode klasifikasinya subjeknya desain web. Desain web, bahasanya Indonesia. Abstrak atau catatan. Untuk abstrak catatan ini catatan buku. Gambar sampul, bisa ditambahkan gambar sampul dari sini, dipilih saja, dan maksimal 500 KB. Lampiran berkas digunakan untuk menampilkan file. Misalnya kalau bukunya itu punya audio tambahan, CD atau audio. Data bibliotekai terkait ini untuk jika buku yang baru kita tambahkan ini punya kaitannya gitu, hubungannya sama buku yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, kalau ini sembunyikan di objek, tunjukkan untuk agar anggota bisa melihatnya juga koleksi tersebut. Kalau sembunyikan, hanya pustakawan hanya bisa melihatnya. Promosikan ke beranda, nanti ini akan keluar pada beranda.
kalau sembunyi, kalau jangan promosikan, nanti tidak akan keluar pada beranda. Nah, untuk label ini terdapat 3 pilihan, yaitu new title, for title, multimedia. Nah, new title ini biasanya untuk menandai buku jika merupakan judul baru, favorit untuk judul favorit, seperti itu. Nah, jika sudah lengkap, klik simpan di sini. Nah, data baru akan muncul. Kita bisa melihat daftar bibliografi tersebut pada di sini. Nih, yang baru kita tambahkan tadi ya. Selanjutnya, kalau udah bibliografi, kita masuk menu keanggotaan. Nah, di sini kita bisa menambah tipe anggota. Kita masuk tipe keanggotaan dulu. Nah, dari sananya tuh udah ada dibuatkan tipe keanggotaan, yaitu standar. Nah, jika kita ingin membuat tipe keanggotaan sendiri, misalnya tambah tipe anggota baru, tipe keanggotaannya mahasiswa atau siswa jika di sekolah. Jumlah pinjaman ini jumlah maksimal peminjaman yang boleh dipinjam anggota, misal 5. Nama peminjaman ini diisi untuk maksimal nama peminjaman, misal nama peminjamannya seminggu 7 hari. Nah, untuk reservasi ini terdapat 2 opsi, dimungkinkan dan tidak dimungkinkan. Opsi dimungkinkan itu untuk agar memperbolehkan anggota ini memesan koleksi yang sedang dipinjam oleh anggota lain. Namun kalau tidak dimungkinkan, ya tidak bisa memesan. Nah, di sini jumlah maksimal reservasi yang dapat dilakukan oleh anggota, misal 2 buku saja. Masa keanggotaan ini masa berlaku anggota, misalnya 365 hari atau setahun. Perpanjangan, batas maksimal anggota dapat memperpanjang masa peminjaman koleksi yang sedang dipinjam, misalnya 3 kali. Denda per hari ini denda yang diberikan per hari atas keterlambatan pengembalian koleksi yang sedang dipinjam, misalnya sehari 250 perak atau 500 perak. Toleransi keterlambatan ini berapa lama toleransi hari yang diberikan jika terlambat mengembalikan koleksi, misalnya satu hari. Jika sudah, kita simpan. Bila sudah membuat tipe keanggotaan, kita bisa menambah anggota di menu tambah anggota. Caranya, kita bisa mengisi kolom ini ID anggota. ID anggota ini bisa diisi oleh misalnya mahasiswa, maka diisinya NIM biar lebih mudah, atau untuk siswa NISN, misalnya NIM-nya 12345, nama anggotanya Muhammad Rudi, misalnya ini bulan 3 tanggal 12 tanggal lahirnya, lalu 1999 misalnya. Nah, untuk anggota sejak sama tanggal registrasi ini biasanya disesuaikan sama tanggal sistem atau tanggal servernya. Ini berlaku hingga ini bisa di set otomatis atau tidak. Kalau di otomatis ya sama kayak tadi kan tipe keanggotaannya. Ini nanti di set sama ini tipe keanggotaan ini. Mahasiswa kan tadi 365. Kalau di set otomatis maka berlaku hingga 1 tahun. Ini untuk institusi, ini untuk nama sekolah atau nama universitas, misalnya Universitas Diponegoro.
jenis kelaminnya misalnya laki-laki Muhammad Rudi ya, alamatnya misalnya Jalan Kelapa 2, kode posnya bisa diisi kode posnya berapa, alamat surat disamakan saja sama alamat ini, nomor teleponnya misal bisa diisi nomor telepon dari anggota tersebut, misalnya 0812 778 932. Nomor fax ini untuk sekarang sepertinya sudah jarang dipakai, jadi susah. Untuk nomor identitas bisa aja catatan. Ini biasanya diberikan untuk anggota yang memberikan catatan pada anggota tersebut, misalnya kayak keterlambatan belum bayar denda buku atau apa. Nah, untuk tunda keanggotaan ini jika di checklist maka anggota tersebut belum aktif, namun jika tidak di checklist maka aktif. Untuk foto bisa dipilih seperti biasa dan maksimal 500 KB. Untuk surat ini surat elektronik atau email, misalnya rudi@gmail.com. Kata sandinya ini untuk kata sandi anggota kalau anggotanya mau login, misalnya Rudi 123. Ini konfirmasikan kata sandi yang disamakan sama yang tadi, kita simpan. Nah, kan ditambahkan anggota baru seperti ini. Ini merupakan anggota yang aktif tadi, yang sudah kita tambahkan tadi. Kita juga bisa mencetak kartu dari sini, kartu anggota langsung. Caranya checklist tadi anggotanya, tambahkan dalam antrian, oke, lalu cetak anggota terpilih, dan seperti ini jadinya. Namun ini masih template dari sananya ya, otomatis dari sananya seperti itu. Namun jika tidak suka dengan model template seperti itu, kita bisa kustomisasi sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke menu sirkulasi. Sirkulasi ini biasanya sirkulasi ini digunakan untuk pinjam buku. Seperti ini misalnya kita masukkan anggotanya, nah yang tadi ya, ID anggotanya kita masukkan, mulai transaksi. Lalu di peminjaman ini, di submenu peminjaman ini kita digunakan untuk meminjam buku itu atau mengembalikan buku. Nah, untuk pinjaman saat ini menampilkan berapa banyak buku yang sedang dipinjam oleh penganggota ini. Selanjutnya reservasi menampilkan berapa banyak buku yang dipesan oleh pemustaka ini, anggota ini maksud saya. Lalu denda menampilkan berapa banyak denda yang dilakukan oleh Rudi atau anggota ini. Sejarah peminjaman itu sejarah peminjaman maksud saya buku yang sudah pernah dipinjam oleh anggota ini. Caranya meminjam seperti ini, masukkan kode eksemplar. Misalnya kan tadi kita sudah buat polanya ya, kode eksemplar 1S. Nah, itu eksemplar pertama kita pinjam misalnya. Nah, kan muncul saat muncul ini. Nah, jika sudah, kita langsung saja selesai transaksi. Oke. Nah, selanjutnya cara mengembalikan buku. Cara pengembalian buku ada dua cara. Pertama, menggunakan pengembalian kilat dengan cara memasukkan ini, lalu klik kembali, atau mulai transaksi lagi, masukkan di anggota yang tadi. Nah, pada submenu pinjaman saat ini kita bisa klik ini kembali, kita langsung klik saja kembali. Oke, nah jika sudah selesai transaksi seperti itu. Untuk aturan pinjaman ini
seperti ini, kita bisa menambah aturan pinjaman untuk tipe keanggotaan misalnya mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini kita bisa membatasi koleksi yang dipinjam mahasiswa tersebut, misalnya hanya textbook atau reference, itu juga bisa semuanya. Nah, textbook ya pasti teks, dan jumlah peminjaman maksimalnya bisa 5, misalnya 7, panjangan 3, denda hariannya 250, dan toleransi kelambatan 1 hari misalnya. Nah, jika sudah simpan, bisa kita lihat di sini. Untuk cara pinjaman ini memperlihatkan banyak buku yang sudah dipinjam oleh seluruh anggota. Daftar kelambatan ini menampilkan daftar keterlambatan buku. Reservasi ini menampilkan buku apa saja yang dipesan dari reservasi. Jadi seperti itu penjelasan penginstalan dan cara menambahkan buku melalui bibliografi, lanjutnya menu membership atau keanggotaan, dan menu sirkulasi pinjam-minjam buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika masih banyak kekurangan.